Amin Rais peringatkan soal HRS bisa serukan jihad. Refli mudah-mudahan jadi perhatian hakim. Ini kriminalisasi terhadap beliau itu ya masih teruskan sampai ke proses pengadilan ya yang sesat itu ya, dan karena itu saya cuma ingin menyampaikan jangan sampai keluar dari lisan Pak Habib Rizik Syihab itu misalnya yang terjadi di Kashmir itu ya, bagaimana orang-orang India ketika terpojok, ketika merasa terpepet, lantas mengumandangkan hayya 'alal jihad. Itu terdengar ya muslimun hayya 'alal jihad, ya muslim hayya 'alal jihad itu menimbulkan keberanian luar biasa ya. Dan ketika kaum muslimin yang terpojok itu bangkit ya, kemudian seolah-olah ya sudah gitu, apapun kita korbankan ya, nyawa dan harta, alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang mau menghina, mau menista, mau bahkan membunuh ya, kaum muslimin di Kashmir itu mereda karena muncul keberanian luar biasa. Para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan Habib Rizik Syihab terkait kerumunan di Megamendung kompak menyatakan bahwa massa yang berkerumun datang dengan spontan dan tidak dikoordinir oleh siapapun juga. Kalau kita berpegang pada kesaksian ini, artinya tuduhan bahwa Habib Rizik Syihab memprovokasi atau menghasut kerumunan sama sekali tidak bisa diterima. Dan kalau betul demikian, harusnya kasus ini dibatalkan demi hukum. Namun pertanyaannya kembali, apakah ini benar-benar kasus hukum atau sebenarnya upaya politik untuk menyingkirkan Habib Rizik Syihab dari konstelasi politik Indonesia? Amin Rais peringatkan soal HRS bisa serukan jihad. Refli mudah-mudahan jadi perhatian hakim. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari peringatan Amin Rais tentang seruan jihad yang mungkin terjadi bila Habib Rizik terus diperlakukan tak adil. Amin Rais menyampaikan peringatan tentang HRS yang bisa saja menyerukan jihad. Bahkan Amin Rais menyinggung peristiwa yang terjadi di Kashmir, India ketika hayya 'alal jihad atau seruan berbuat jihad berkumandang. Menurut Amin Rais, kejadian yang sama mungkin saja terjadi bila emosi HRS memuncak. Menanggapi peringatan Amin Rais tersebut, Refli Harun mengatakan sidang terhadap HRS memang tak pantas dilakukan. Bahkan Refli menilai peradilan HRS hanya membuang-buang energi. Sudah saya kemukakan berkali-kali, Habib Rizik tidak pantas untuk disidangkan seperti sekarang ini yang menghabiskan energi. Demikian katanya dilansir dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 21 April 2021. Daripada menghukum HRS, Refli mengatakan negara seharusnya lebih fokus menghukum koruptor. Apalagi HRS merupakan salah satu orang kritis yang harusnya diberikan tempat. Karena orang kritis itu tidak membahayakan, yang membahayakan itu koruptor. Tapi orang kritis membahayakan koruptor atau penguasa yang korup, demikian katanya. Lebih lanjut, Refli berharap peringatan Amin Rais dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menegakkan keadilan. Apa yang diperingatkan Amin Rais itu mudah-mudahan bisa menjadi perhatian hakim, demikian ujar Refli. Saksi sebut HRS pasien istimewa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 21 April melanjutkan sidang kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa Rizik Syihab. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Salah satu saksi adalah Nerina Maya Kartiva, dokter di Rumah Sakit Umi. Nerina dalam kesaksiannya menyebut, Rizik merupakan pasien privilege atau yang punya hak istimewa di Rumah Sakit Umi. Hal itu membuat Rizik tidak harus melewati ruang unit gawat darurat atau UGD ketika dirawat di Rumah Sakit Umi pada 24 November 2020. Kami menyebutkan Rizik pasien privilege, jadi privilege itu dia tidak melewati UGD. Langsung masuk ke ruang Presiden Suite yang pada saat itu kami pakai untuk isolasi. Demikian kata Nerina kepada jaksa. Jadi terdakwa Rizik di Rumah Sakit Umi adalah pasien privilege. Demikian tanya jaksa. Ada standar operasional atau SOP sendiri. Demikian jawab Nerina. Habib Rizik Syihab dianggap bukan muslim yang biasa karena didatangi sosok wali Allah. Persidangan Habib Rizik Syihab yang terus berlangsung hingga saat ini terus menuai kontroversi. Mulanya sidang tersebut sempat berjalan seteru karena persoalan sidang tatap muka yang diinginkan terdakwa.
Kini persidangan itu diwarnai dengan kedatangan sasak wali Allah dalam perkara kerumunan tersebut. Sidang itu dihadiri oleh Kiai Haji Taifur Mawardi yang merupakan ulama asal Purworejo yang terkenal sering menemui Nabi Muhammad SAW melalui mimpinya. Kedatangan Kiai Haji Taifur Mawardi tersebut ditengarai karena keinginannya untuk menemui Habib Rizik Syihab. Hal itu membuat Habib Rizik Syihab dianggap sebagai muslim yang tak biasa. Pasalnya, di tengah hangatnya kasus persidangan, kedatangan sasak wali Allah, serta kemampuannya menyelesaikan program S3 di perguruan tinggi membawa salah satu tokoh publik. Arif Munandar menyebut jika Habib Rizik sangatlah karismatik. Betapapun orang mencoba untuk menempelkan label negatif kepada Habib Rizik Syihab, bahasa dia yang keras, lugas dalam ceramah yang kadang-kadang dituduh menghujat kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa Habib Rizik Syihab ini memang karismatik. Demikian ujarnya seperti dilansir pikiran rakyat depok.com dan dikutip ringtimesbanyuwangi.com dari kanal YouTube Bang Arif. Arif Munandar juga menyinggung kedatangan Kiai Haji Taifur Mawardi dalam persidangan atas perkara kerumunan yang dituduhkan pada Habib Rizik Syihab. Menurutnya, kunjungan itu mengartikan jika bukan hanya massa biasa saja yang mengaguminya, melainkan juga wali Allah. Yang hormat kepada beliau bukan cuma masyarakat muslim awam, tapi sesama pemuka agama. Sesama ulama pun menunjukkan rasa hormat itu. Contohnya salah satunya ini, Syekh Taifur Mawardi, yang jauh-jauh datang untuk hadir di sidang Habib Rizik Syihab. Demikian tutur Arif Munandar melanjutkan. Lebih lanjut, Arif Munandar menyebut jika berbagai hal positif yang mendatangi Habib Rizik tersebut membuat pihak yang benci kepada Habib Rizik menjadi resah. Ia menyebut sisi karismatik Habib Rizik dalam memimpin masanya sangat hebat, terutama dalam hal solidaritas masyarakat. Menurutnya, hanya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi pemimpin seperti Habib Rizik, ialah dengan berkompromi atau menghancurkan dengan segala cara. Bisa dipahami juga kalau terhadap orang-orang seperti Habib Rizik Syihab, biasanya alternatifnya dua. Kalau bisa diajak kompromi, akan diajak masuk, kalau enggak akan dicoba dihancurkan dengan segala cara. Demikian katanya. Sosok kuat seperti Habib Rizik akan selalu ditentang oleh yang memiliki paham berseberangan dengannya. Demikian menurut Arif Munandar.